Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Wow Channel. Oke, hari ini kita ada satu problem lagi ya kawan-kawan. Starternya panjang saat di pagi hari. Kita coba untuk membersihkan sensor CKP nya dulu ya kawan-kawan. Penyebabnya banyak, bisa salah satunya dari sensor CKP ini. Ini kebetulan soketnya sudah kita lepas. Letak sensornya berdekatan dengan kompresor AC ya. Jadi di bagian sini ya. Ini letak sensor CKP nya. Untuk soketnya sudah kita lepas. Kita akan mencoba melepas sensor CKP nya dulu ya. Oke kawan-kawan, ini bautnya sudah kita kendorkan ya. Kita coba dekatkan ya, mudah-mudahan bisa terlihat. Hah? Bersih total kawan. Bersihkan saja dalam. Ini buat dalam kelak di dalam. Kalau di penting dalamnya. Ngap mau yo, satu masuk. Langsung dalam sak kambing. Jadi letaknya di samping puli AC ya. Di situ. Di samping puli AC. Kita lepas dulu ya karena tempatnya agak sempit. Oke, ini kawan-kawan ya. Jadi sensor CKP nya sudah terlepas. Sangat kotor sekali ya. Sepertinya dari zaman dulu belum pernah dibersihkan ya kawan-kawan. Kita coba untuk membersihkan dulu ya. Jadi yang kita butuhkan alatnya ini ya kawan-kawan ya. Kita membutuhkan injektor cleaner atau karbu cleaner. Cukup kita semprot seperti ini. Tertotal bro. Mudah-mudahan penyebab dari starter panjang salah satunya dari sensor ini ya kawan-kawan. Karena jika dilihat dari kondisi sensornya ini sudah kotor parah. Original. Oke, di sini ada logo Toyota ya. Mungkin terlihat ya. Jadi bisa dipastikan sensor CKP-nya ini masih original. Original Toyota. Oke, bersihkan bagian sela-sela dalam ya kawan-kawan. Bergerak. Dan kalau kita Kemungkinan besar belum pernah dibersihkan ini kawan-kawan. nanti sensor update-nya gitu. Bersih kapul. Jadi salah satu penyebabnya ini atau bisa jadi di bagian CMP. Nah, untuk sensor CMP nya berada di bagian belakang mesin ya kawan-kawan. Kita coba bersihkan ini dulu, lalu akan kita lanjutkan dengan membersihkan sensor CMP. Bersih kalau di Oke, ini sudah bersih.
Sekarang kita skip dan kita pergi ke bagian sensor CMP nya ya. Jadi untuk sensor CMP itu berada di belakang cover ini ya kawan-kawan. Tempatnya di sini. Jadi mungkin terlihat ya, itu adalah sensor CMP. Ini soketnya kawan-kawan. Tempatnya memang sempit dan perlu kita melakukan pembongkaran pada cover filter udara. Bongkar. Hanya bermodalkan kunci 10. Oke, modalnya hanya kunci 10 ya kawan-kawan. Cukup satu. Cukup satu kunci sudah bisa untuk membersihkan yang lain-lain. Kendorkan semua ya. Ini ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi ini kita lepas semua, lalu ini kita angkat. Oke, jadi ini sudah terlepas semua. Jadi cover ini tinggal kita angkat ke atas, lalu kita bersihkan sensor CMP yang berada di belakang cover ini kawan-kawan. Kita lepas dulu bagian sini. Ternyata di sini ada baut 10, masih ada 2 lagi ya. 1, 2. Buat konten malam waktu itu. Mendeteksi kebingungan yang itu. Karena yang ini mendeteksi kerusakan. Oke, ini sudah terlepas semua. Tinggal kita angkat ya kawan. Lalu di sini ada 1, 2 dan 3. Tiganya yaitu di bagian sini kawan-kawan. Di bawah sini ada baut. Jadi ini kita lepas dulu agar memudahkan kita untuk membuka baut pada sensor CMP nya. Jadi sensor CMP nya berada di sini. Oke, ini sensor CMP nya ya. Oke, kita skip dulu ya. Kita kendorkan dulu baut-bautnya. Oke, jadi baut ini sudah kita kendorkan ya, tinggal kita putar. Tujuannya untuk melepas bracketnya dulu ya kawan-kawan. Jadi di bagian samping sensor CMP itu terdapat bracket. Nah, bracketnya kita singkirkan dulu seperti ini, kita angkat agar memudahkan kita untuk melepas sensor CMP nya. Selanjutnya kita kendorkan baut sensor CMP nya. Ini bautnya sudah kita kendorkan. Oke, ini bautnya sudah terlepas ya. Lalu kita tarik sensor CMP nya keluar. Kita goyang pelan-pelan ya. Karena biasanya sensor CMP ini menempel pada bagian cover valve bagian atas ya.
ini CMP-nya sudah terlepas. Ternyata CMP-nya juga kotor kawan-kawan, sangat berkerak ya. Mayo. Jadi kita coba lepas dan kita coba bersihkan dulu. Kita lepas dulu soketnya ini ya. Soketnya sudah terlepas ya. Kita coba untuk bersihkan dulu. Oke, semua metodenya jangan kita amplas ya. Jadi cukup kita semprot seperti ini. Sama ya, untuk sensor CMP nya bertuliskan logo Toyota, jadi ini masih orisinil juga ya. Blur. Jika ada yang bertanya apa perbedaan dari sensor CKP dan CMP, jadi sensor CKP soketnya seperti ini, dan untuk sensor CMP seperti ini kawan-kawan, jangan sampai keliru. Sekilas terlihat sama, namun berbeda ya. Jadi jangan lupa untuk bagian lubang pada sensor kita bersihkan juga ya. Jadi seperti ini, masukkan satu buah jari ke bagian lubangnya. Oke, jika dilihat sudah bersih, kita pindah ke sensor bagian CKP. Oke, sensor sudah bersih, jadi kita tinggal lakukan pemasangan kembali ya kawan-kawan. Kita pasangkan terlebih dahulu sensor pada bagian CMP di belakang sini. Jangan lupa untuk soket kita pasang kembali. Oke, seperti ini kawan-kawan, sudah terpasang. Tancapkan seperti ini. Jangan lupa untuk murnya kita pasang ya. Itu murnya sudah terpasang, tinggal kita kencangkan seperti ini. Jadi untuk kalian yang bingung keberadaan sensor ini berada di mana, ini memang tempatnya agak tersembunyi kawan-kawan.
akan sedikit saya jelaskan. Itu tarik dari bagian cover valve ini terus ke bawah lurus sampai ke sensor ini kawan-kawan. Jadi letaknya di bagian itu. Oke, nanti kita kencangkan, kita lanjut ke bagian CKP. Pastikan tidak ada debu yang menempel dan CKP sudah benar-benar bersih ya, seperti ini. Oke, untuk bagian sensor CKP sudah terpasang. Tinggal kita pasangkan soketnya kembali ya. Mungkin untuk pemasangannya sama seperti video di awal ya kawan-kawan. Tinggal kita pasang cover ini dan kita kencangkan semuanya. Jadi seperti itu ya, sedikit ulasan dari saya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe.